Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak Sigit. Iya. Bagaimana kabarnya Bu Linda? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau pembelajarannya bagaimana Bu? Kan udah jalan hampir setengah semester ya depan ya. Alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Walaupun ya ada terkendala sedikit anak-anak yang ya kadang berangkat terlambat, tapi ya saya maklumi hanya 1-2 kali, nggak apa-apa. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Masih bisa diperbaiki ke depan Masih, ya masih. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan ya Bu Linda ya, saya kan ini ada tugas penggerak untuk melakukan supervisi pembelajaran. Nah, di sini saya minta izin dan kesediaan dari Bu Linda untuk nanti saya lakukan supervisi pembelajaran. Kira-kira Bu Linda bersedia atau tidak ya? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah. Jadi bersedia ya Bu ya? Ya. Oke, saya konfirmasi kesediaan. Jadi nanti kegiatan yang akan saya lakukan terhadap Bu Linda itu kan ada 3. Yang pertama tahap pra-observasi atau pra-supervisi. Yang kedua tahap supervisi. Jadi nanti saya mohon Bu Linda mengizinkan saya melihat proses pembelajaran yang Bu Linda lakukan. Yang tahap ketiga adalah tahap pasca observasi. Jadi nanti ketika sudah selesai pembelajaran, tahap berikutnya saya konfirmasi lagi ke Bu Linda, tapi nanti didampingi oleh PP ya Bu, Pak Ahmad Rifai juga ikut menyaksikan kita. Iya. Nah ini yang pertama kan tahap pra-observasi atau pra-supervisi. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Linda. Nanti Bu Linda mohon dijawab ya. Yang pertama Bu, nanti RPP yang sudah Bu Linda buat untuk supervisi, tujuan pembelajarannya itu apa ya Bu ya? Dari RPP yang sudah saya buat, tujuan pembelajarannya itu siswa itu bisa mengenali materi dan karakteristiknya. Karakteristik materi ya. Oke. Kemudian yang kedua itu mempelajari karakteristik mengenai wujud zat atau materi. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga itu mempelajari bagaimana perubahan wujud itu bisa terjadi. Oke, jadi siswa bisa mendeskripsikan gitu ya. Jadi ini mata pelajarannya IPAS kelas 4 semester 1. Oke. Itu tadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu, yang akan dicapai. Oke. Kemudian setelah tujuan pembelajaran ada area pengembangan yang kira-kira hendak Bu Linda capai dalam proses pembelajaran itu apa? Misalkan apakah ingin melibatkan keaktifan siswa atau seperti itu? Bisa Bu Linda sebutkan? Untuk area pengembangannya itu yang pertama kita tuh melibatkan keaktifan siswa, terutama dalam pembelajaran ya Pak ya. Siswa terlibat aktif siswa harus lebih aktif. Kemudian yang kedua itu siswa itu harus bisa ini Pak, memanfaatkan media pembelajaran yang kita sediakan ke anak. Jadi anak bisa menggunakannya. Terus satu lagi Pak, misalkan siswa dapat ini apa ya Pak, mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Jadi di akhir pembelajaran siswa itu dapat mencapai tujuan. Iya betul. Ada lagi? Cukup kira-kira. Oke, jadi arah pengembangannya ada 3 ya Bu ya. Tadi yang saya catat yang pertama melibatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Terus yang ketiga, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran ya Bu ya. Jadi ada 3 area pengembangan. Nah, kira-kira strategi yang Bu Linda akan lakukan atau Bu Linda persiapkan agar pengembangan tersebut itu bisa dicapai Bu?
Kira-kira apa itu? Strategi yang saya gunakan Iya. itu menggunakan metode ini Pak, contextual learning. Oh iya, contextual Iya, learning. learning, iya namanya. Mengaitkan dengan Iya. kehidupan nyata ya Bu, Iya betul, kehidupan mengaitkan siswa ya. kehidupan sehari-hari. Karena ini kan perubahan wujud benda, anak kan harus tahu bagaimana sih misalkan zat cair, padat. Iya, betul. Nah, Jadi nanti ada prakteknya gitu ya Bu? iya, betul. Kemudian strategi selanjutnya itu pendekatan dengan belajar berdiskusi antara teman yang satu dengan teman yang lain, berdiskusi secara kelompok agar mereka bisa sharing ya Pak dengan teman yang satu dan yang lainnya. Jadi ada kegiatan diskusi kelompok saat proses pembelajaran ya? Iya betul. Ada lagi Bu? Cukup sudah? Oke, Iya, oke. Jadi dua ya, saya konfirmasi ya Bu ya. Iya. Tadi yang pertama menggunakan metode contextual learning Iya. ya, supaya mengaitkan materi dengan Iya. kehidupan sehari-hari murid ya. Kemudian dengan strategi pendekatan diskusi kelompok dalam proses pembelajaran ya. Ya, dari praobservasi itu yang dapat saya tanyakan ke Bunda. Nanti lembar observasi ini Iya. saya minta Bu Linda tanda tangan di sini sebagai bukti bahwa ini sudah disepakati kita berdua. Nanti saya di sini. Nanti saya sudah menulis catatan sedikit di sini ya Bu ya. Nanti Bu Linda dapat. Monggo. Sambil dibaca barangkali ada yang belum sesuai itu atau tidak. Saya lihat dulu ya Pak ya. Iya. Ini saya di sini Pak. Iya, nanti saya di sebelah. Oh, pasti. Oke, aku suwun Bu Linda atas waktunya dan kesediaannya. Jadi nanti berikutnya tinggal saya melakukan supervisi pembelajaran ya. Jadi nanti saya minta waktu Bu Linda, mengizinkan saya ikut melihat pembelajaran ya. Oke, terus Bu. Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya kurang semangat. Semangat pagi anak-anak. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Dan sekali semuanya berarti sudah sarapan? Nah, ya kalau sudah sarapan berarti harus semangat belajarnya, ya. Iya, coba dengarkan. Sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru akan membahas pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita belajar pada bab yang pertama yaitu mengenai apa ya? Tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, di dalam tumbuhan itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang paling bawah namanya apa ya? Akar. Kemudian apa? Batang. Terus daun. Terus bunga, buah, biji. Nah, itu pada bab yang pertama. Sekarang untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disingkat dengan IPA kelas 4, yaitu bab yang kedua. Apa itu ya bab kedua? Wujud zat dan perubahannya, yaitu pada topik A mengenai materi makhluk hidup. Apa itu? Nah, di sini kita akan belajar mengenai materi atau apa itu makhluk hidup. Nah, kita perhatikan dulu ya. Coba lihat. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Di sini ada percakapan antara dua anak. Ya, kamu lihat percakapan ini antara siapa? Akbar dengan Iza. Nah, sini. Akbar, ya es krimku sudah mencair. Rasanya jadi kurang enak. Nah, kemudian Iza menjawab, hahaha, kamu sih es krimnya nggak
makan dari tadi jadi cair. Kalau kamu makan es krim lama-kelamaan tidak dimakan kan akan bagaimana? Cair ya. Kalau dimakan enak enggak? Tidak enak. Iya, betul. Jadi ini dari percakapan kedua anak antara siapa tadi? Akbar dan Rizal. Nah, dari percakapan ini tentunya kamu sudah tahu ya mengenai benda apa ya? Benda apa ini namanya? Cair. Kemudian yang dulunya padat bisa menjadi cair. Ya, nah sekarang kita perhatikan di sini. Pernahkah es yang kalian makan cair seperti yang dialami oleh Akbar? Nah, di sini Banu. Pernah tidak? Nah, jika kalian pernah, ya, kemudian apa yang akan terjadi jika es itu tidak dimakan? Akan mencair. Nah, sekarang di sini ada contoh yang lain. Misalkan coklat. Pernah melihat coklat enggak? Makan enggak? Nah, lihat di sini. Coklat yang semula padat setelah kalian masukkan ke mulut maka akan bagaimana? Akan meleleh. Kamu bisa menyebutkan yang lain tidak coba? Selain tadi es krim, coklat, ada lagi enggak? Ya? Es batu. Nah, di sini ada percakapan lagi ini antara Rizal dan Akbar. Iya, es krim yang semula padat kemudian menjadi cair. Tadi yang dimakan oleh siapa? Yang dimakan oleh Akbar. Kemudian coklat yang semula padat setelah kalian masukkan ke mulut juga akan meleleh. Ini bisa dijadikan contoh ya. Kemudian selanjutnya, apa yang membuat semua itu bisa berubah? Apa yang menyebabkan coba? Nah, sebelumnya kita bahas mengenai tujuannya dulu, ya, biar kamu tahu apakah perubahan itu padat menjadi cair, biar kamu tahu. Sekarang kita harus mengetahui tujuan kita belajar di pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenali materi dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua mempelajari karakteristik wujud zat atau materi. Yang ketiga mencari tahu bagaimana perubahan wujud yang terjadi. Itulah tujuan pembelajaran di pagi hari ini. Topik pada pagi hari ini yaitu materi makhluk hidup. Apa itu? Makhluk hidup itu apa? Kamu tahu ya makhluk hidup ya? Ya, sekarang kita lihat coba. Ya, perhatikan. Nah, di sini ada sebuah percakapan lagi. Ada beberapa anak yang berada di mana ini? Di mana ini coba? Di mana? Di pasar. Nah, wah, ramai ya di pasar itu. Kemudian tidak juga kok. Ini ada banyak yang jualan makanan. Iya, ada banyak orang dan hewan di sini. Sayangnya ada banyak sampah juga. Nah, kamu bisa perhatikan dalam percakapan ini. Bisa kamu ambil, nanti di sini kamu bisa melihat manakah yang termasuk benda hidup atau benda tak hidup, ya, yang termasuk makhluk hidup atau yang bukan makhluk hidup. Coba lihat di sini. Perhatikan. Nah, alam semesta tempat kita tinggal itu terdiri dari banyak materi. Nah, sekarang kamu tahu apa itu materi? Nah, materi itu apa? Segala sesuatu punya massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup dan ada yang berupa apa? Makhluk tak hidup. Ya, selanjutnya.
sudah ya, yang Pak Yana tadi gelap. Sekarang kamu perhatikan di sini. Kamu perhatikan di sini. Apa saja contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Perhatikan di sini ada gambar. Nah, siapa yang tahu di sini mana yang termasuk makhluk hidup? Ya, sapi. Ya, kerbau, apa lagi? Ayam, kelinci, apa lagi? Burung, terus manusia. Ada lagi? Ada lagi enggak? Ini apa ini? Ini apa ini? Tumbuhan. Itu termasuk makhluk hidup. Sedangkan makhluk yang hidup atau yang tidak bernapas, ya, yang mana di sini coba mana makhluk yang tak hidup? Apa? Nah ini yang dipakai Pak Tani apa ini? Masker. Ini apa? Caping. Ini apa? Alat penyemprot tanaman. Ya. Terus apa lagi? Ini apa ini? Apa ini? Dia tempat kalau kamu menyebutnya adalah kebun. Nah sekarang kamu di kelas ini mana yang termasuk makhluk hidup? Manusia. Kemudian yang makhluk tak hidup? Pakai tulis. Ini apa? Gajah. Ini apa? Nas. Kemudian ya banyak sekali lainnya. Nah sekarang kamu sudah tahu apa itu makhluk hidup, tak hidup, dan sekarang coba kita lihat. Untuk mengetahui apa itu massa bisa dilakukan dengan perubahan pada timbangan. Ya, lihat di sini, perhatikan. Ketika di atas timbangan tidak diletakkan apapun, kedua timbangan itu akan seimbang. Kamu pernah melihat timbangan seperti ini enggak? Gimana? Gimana yuk? Iya betul, di toko mas. Kalau timbangan ini kosong, nah ini kan kosong ya, gak ada isinya ya, hanya bendanya saja. Kalau tidak ada isinya, kedua-duanya keadaannya akan bagaimana? Seimbang. Sekarang kalau misalkan timbangan ini kita isi salah satunya, ya, apakah yang akan terjadi? Coba kita lihat. Nah, nih kita lihat. Kalau timbangan kita isi salah satunya, maka bagaimana? Timbangan akan salah satunya akan miring. Karena apa? Karena apa coba? Karena memiliki apa tadi ya? Massa. Ya tidak? Nah, lihat ini contohnya. Berikutnya. Sudah dibawa belum perlengkapannya yang suruh dibawa? Sudah? Nah, coba kamu lihat begitu. Diambil di atas meja, ditaruh. Sudah dibawa? Ya. Guru kasih contoh, misalkan ini yang dibawa oleh Gilang. Ini makanan. Dalam makanan ini itu ada beratnya. Kamu lihat di bawah. Ya, ada tulisan di sini berapa gram? Pakai gramnya gram. Oh iya ini. Oh iya betul. Nah, ini makanan yang bentuknya sip. Berapa gramnya coba Nizam dilihat? Iya, gramnya ada berapa? 50 gram. Sekarang kalau ini, apa ini namanya? Jet. Jet ada berapa gram? Coba bisa. Lihat berapa gram isinya. Berapa? Kelihatan ini. Ada berapa? Iya, ada 18 gram. Berarti antara ini dengan ini lebih berat mana? Yang mana? Ini tadi berapa gram? 50. Ini berapa? Berapa? Ya udah bisa. Nah kalau sudah bisa, coba guru akan membagikan sebuah NKPD ya. Nah, kita dulu ya. Dikerjakan secara berkelompok bahan
dan yang sudah kamu bawa, kamu tulis di sini. Misalkan benda satu apa? Ini tulis namanya apa? Tulis di sini. Nah, kemudian benda duanya apa? Ini misalkan Z, tulis. Nanti antara benda C, ini makanan yang ini dengan yang Z, lebih berat yang mana? Nah, ditulis di sini nanti. C lebih berat, Z lebih ringan. Paham? Paham? Ya. Silakan dikerjakan dulu. Salah satu untuk memperkenalkan assalamualaikum tidak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kamu ayo Pak. Saya dari kamu. Kamu berapa? Pak. Ya. Ya, terus gimana? Ini ya. Satu, saya akan menyaksikan hasil dari diskusi saya. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Hasil diskusi itu, dulu bertanya, coba apa itu yang dimaksud dengan masa? Kemudian berdasarkan pengamatan kalian tadi, ya, apa hubungan antara massa dengan ukuran benda? Terus, apakah benda yang ukurannya lebih kecil, massanya selalu lebih kecil? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Nah, untuk menjawab ini, coba kamu perhatikan materi di papan tulis. Ya, tadi kamu sudah mempraktekkan ya. Jadi kamu tahu ya sekarang massa itu apa? Sudah. Kita beri kesimpulan, coba. Kesimpulan dari materi pada pagi hari ini itu apa? Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang sehingga bisa diukur dengan massa dan volume-nya. Kemudian yang kedua, setiap materi itu memiliki apa? Bentuk, wujud, dan berat yang berbeda. Iya, apalagi kesimpulan yang ketiga, semakin banyak jumlah zat, maka semakin berat volumenya. Bagaimana? Sudah jelas penjelasan dari Bu Guru? Sudah. Senang tidak belajar pada pagi hari ini? Senang, alhamdulillah kalau senang. Ya. Setelah selesai materi pada pagi hari ini, marilah kita membaca
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi seperti kesepakatan yang kemarin ya, Bu, kan saya sudah observasi Bu Linda ketika pembelajaran di kelas, sudah melalui tahap pra-observasi, terus saya juga sudah mengobservasi di kelas. Jadi di tahap ini kali ini adalah tahap pasca observasi, Bu. Jadi saya mau menyampaikan beberapa hasil observasi yang sudah saya amati ketika pembelajaran di kelas. Berkenan nggih Bu Linda mendengarkan hasil observasi yang saya sampaikan. Jadi pada saat observasi pembelajaran kemarin ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang saya amati. Yang pertama, ketika membuka pembelajaran waktu di awal, itu Bu Linda sudah membuka kelas dan menyapa murid itu dengan baik dan menarik. Itu sudah terlaksana, ada. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran kepada murid juga sudah dilaksanakan, sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian ketika kegiatan diskusi kelompok, Bu, itu juga sudah terlaksana dengan baik. Kemudian pada aspek berikutnya yaitu penggunaan diferensiasi konten. Saya mengamati juga sudah muncul. Bu Linda sudah menggunakan 3 konten diferensiasi dalam proses penyampaian materi. Selain biasa, tanya jawab, menampilkan video pembelajaran juga ya Bu, sama konten PowerPoint itu Terus ketika proses diskusi juga membimbing murid dalam kegiatan diskusi juga muncul, sudah terlaksana dengan baik. Kemudian ketika murid menjawab pertanyaan atau setelah murid presentasi juga sudah diberikan apresiasi oleh Bu Linda, itu juga muncul, sudah dilakukan. Kemudian pas di akhir pembelajaran sudah menyimpulkan pembelajaran di akhir ya Bu. Itu dari aspek strategi pengembangan yang saya amati. Kemudian catatan refleksi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kegiatan pembelajaran sudah dibuka dengan baik melalui menyapa murid, mengkonfirmasi kesiapan belajar murid, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru sudah berusaha melakukan pembelajaran diferensiasi dengan baik, diantaranya dengan membagi kelompok murid sesuai gaya belajar, menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan diversi konten. Kemarin yang saya amati yang muncul penayangan video, PPT juga ada, terus kegiatan demonstrasi ya Bu, diskusi kelompok, yang terakhir presentasi juga. Kemudian murid juga sudah diberikan apresiasi yang baik oleh guru ketika telah melakukan sesuatu. Jadi itu kan menumbuhkan rasa positif dalam murid. Jadi murid merasa dihargai gitu ya. Yang terakhir ketika akhir pembelajaran juga sudah ditutup oleh Bu Linda dengan refleksi kecil seperti Bu Linda tanya perasaan setelah mengikuti pembelajaran, apakah mereka senang atau tidak. Kemudian diakhiri dengan menyimpulkan pembelajaran. Di sini topik catatan yang saya khususkan Bu. Jadi kegiatan pembelajaran berpusat pada kegiatan pembuka pembelajaran, kegiatan inti, kegiatan akhir pembelajaran, serta proses pembelajaran itu. Nah, untuk tindak lanjutnya nih Bu, dari proses supervisi yang kemarin saya lakukan, kira-kira ada tindak lanjut seperti apa itu? Menurut saya itu guru dapat ini ya Pak ya, lebih memahami pembelajaran dari berdiferensiasi itu sendiri, lebih mendalam, lebih tahu. Jadi kita dalam mempraktekkan kembali terhadap anak-anak, pembelajarannya akan berjalan lebih
baik dan lancar. Iya. Gitu. Karena kalau sering dilakukan mesti lebih terbiasa gitu ya Bu. Iya. Iya, jadi akan ada praktek berdiferensi berikutnya gitu ya Bu. Iya. Nah, kemudian itu saya satu lagi Bu. Refleksi diri latihan coaching. Jadi, dari proses awal praobservasi, kemudian observasi, dan dari pas observasi menurut Bu Linda apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Proses cooking itu dapat Coaching. Coaching kok cooking. Maaf ya Pak ya. Cooking itu masak ya Pak ya. Maklumi dan apa isinya kan masak. Ngapunten Pak. Coaching. Nggih, coaching ya bahasanya ya. Iya. Proses Coaching ini iya. dapat menimbulkan penguatan yang positif dari guru itu sendiri karena harus menggali kemampuan dalam diri guru itu sendiri Pak. Iya, biar lebih dapat berkembang. Betul, biar dapat berkembang. Iya. Kemudian apakah masih ada yang perlu diperbaiki Bu atau ditingkatkan ke depannya Bu? Dari proses komunikasi dalam coaching itu masih dapat ditingkatkan, harus lebih baik lagi Pak. Oh, mungkin belum terbiasa juga ya Bu, jadi masih butuh latihan yang lebih banyak lagi biar terbiasa. Kemudian apakah apa yang Bu Linda lakukan itu agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau princess gitu Bu sebelum dan saat melakukan coaching? Yang bisa saya lakukan itu untuk tetap dalam kondisi ini ya Pak ya, kehadiran penuh. Nah, maksudnya di sini adalah kita tuh bisa fokus dalam kegiatan yang sedang kita lakukan. Iya, tidak terganggu dengan aktivitas yang lain ya Bu, jadi fokus kegiatan yang dilakukan. Iya, yang terakhir Bu, yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya di masa-masa yang akan datang? Yang akan saya perbaiki ya saya harus lebih banyak berlatih ya Pak nggih. Harus banyak berlatih lagi dalam melaksanakan apa tadi namanya Pak? Coaching. Iya. Jadi itu refleksinya ya Bu. Nah terakhir ini Bu, apa yang Bu Linda rasakan pada saat kemarin saya melakukan supervisi pembelajaran dengan pendekatan coaching ini? Yang saya rasakan itu kita dapat menumbuhkan penguatan yang positif Pak. Ya, terutama pada diri saya karena dapat melihat eksploitasi dari kemampuan yang saya miliki dalam diri saya Pak. Ini maksud Bu Linda nanti ini yang terakhir ya Bu, ada lembar rencana pengembangan diri. Nanti mungkin Bu Linda bisa menulis di kolom ini aktivitas pengembangan di sini. Mungkin nanti diisi penerapan pembelajaran diferensi kemudian tujuannya yang hendak dicapai itu apa. Di sini dari tujuan tersebut ukuran keberhasilan dari tujuan tersebut itu apa, kemudian sarana pendukungnya apa, kemudian waktu yang dilaksanakan itu butuh berapa. Gitu. Di bawah Bu Linda ini bisa diisi. Jadi matur nuwun Bu Linda atas waktunya bersedia mendampingi saya untuk saya melakukan coaching supervisi. Semoga bisa memberikan manfaat untuk Bu Linda, untuk saya juga, sehingga di masa yang datang kita menjadi lebih berkembang lagi. Karena pembelajaran ya Pak ya, jadi tahu apa itu coaching. Nggih Pak, sami-sami nggih. Terus Bu Linda. Nggih. Luar biasa Bu Linda. Semangat Mas.